Salatullah, salamullah. Dorce Gamal Lama marah wasiatnya ditolak para kiai, laki-laki atau perempuan boleh mandikan jenazah saya. Artis senior Dorce Gamal Lama menanggapi tanggapan para kiai yang menolak wasiatnya tentang meninggal dunia nanti. Salah satu kiai sekaligus pendakwa Indonesia, yakni Gus Miftah, sebelumnya menyarankan agar Dorce Gamal Lama dimandikan mengikuti kodrat jenis kelamin saat dilahirkan. Gus Miftah menilai wasiat Dorce Gamal Lama yang melanggar syariat Islam seharusnya tidak perlu dilakukan. Menanggapi pernyataan Gus Miftah, Dorce Gamal Lama pun menyarankan dan menyerahkan semua proses meninggalnya nanti diurus keluarga. Artis yang disapa Bunda Dorce berkata, siapapun boleh mengurus jenazah saya jika sudah meninggal dunia nanti. Dengan nada marah dan terbata-bata, Dorce Gamal Lama mengaku tidak ingin mempermasalahkan perbedaan signifikan tentang pengurusan jenazah laki-laki ataupun perempuan. Menurut Dorce Gamal Lama, sebaiknya para kiai tidak berkomentar buruk terhadap wasiatnya saat meninggal dunia nanti. Dorce Gamal Lama berpesan, seharusnya para kiai memberi arahan pada wasiat yang sudah diucapkannya. Bukan tanpa alasan, Dorce Gamal Lama mengaku mempunyai tanggung jawab sebagai seorang manusia yang hidup dan akan meninggal dunia nanti. Namun, wasiat Dorce Gamal Lama itu ditentang oleh beberapa kiai karena dinilai tidak sesuai dengan syariat Islam. Mungkin untuk bisa bersama-sama Anda membantu dalam kebaikan-kebaikan. Kita bantu, doakan, minimal doakan, dorong dan sebagainya. Paham ya? Dan banyak orang ingin berubah, tapi karena terlampau banyak berbuat dalam hidupnya, apalagi terjerumus pada maksiat, maksiat itu yang membuat sulit orang menerima pintu hidayah. Makanya kalau orang bertanya, Ustaz berikan nasihat, saya cuma dua katakan, tingkatkan taat, jauhi maksiat. Karena kalau sudah bermaksiat, susah kita mendekat pada ketaatan. Teman kami pernah mengajak orang berubah tuh, di Doli dulu di Surabaya. Wah itu pekat Pak, dia berdakwah, kalimatnya menyentuh, itu kisah teman kami. Begitu selesai berdakwah, ada yang terisak, ada yang nangis, ada satu yang datang, Ustaz, kalimat Ustaz sangat menyentuh, kalimat Ustaz memberikan inspirasi, saya sadar Ustaz, saya sadar. Masya Allah, terima kasih Ustaz, untuk Ustaz saya berikan diskon 50%. Aduh. Tuh ya, satu masuk ke telinga kanannya, tapi sebagian masuk kepada jiwa nafsunya. Kenapa? Karena ada bagian dari dirinya yang belum siap menerima ketaatan. Kalimat itu keluar. Seorang laki-laki yang lahir laki-laki, kemudian lalu dirubah menjadi perempuan, maka itu hanya secara zahir saja dia seperti perempuan. Hakikatnya dia adalah tetap laki-laki. Hak warisnya hak waris laki-laki. Cara merawat jenazahnya laki-laki. Karena dia bukan perempuan yang sesungguhnya. Hanya dibuatkan di wilayah tersebut wilayah atau alat seperti alat perempuan. Tidak akan berubah jadi perempuan. Kecuali adalah khuntha muskil yang tabayyan. Khuntha muskil yang terbukti setelah itu tentang kelaki-lakiannya atau keperempuannya. Ada orang terlahir nggak jelas apa laki-laki atau perempuan karena alatnya nggak jelas. Dia punya alat tapi nggak jelas laki atau perempuan, maka muskil. Dikatakan khuntha muskil, bikin muskilah, bikin pusing para ahli fikih. Urusan warisnya gimana, urusan sholatnya gimana, urusan nikahnya gimana, ini muskil. Nah, tapi kadang bersama berjalan waktu itu akan tampak hormon apanya itu kelakiannya itu tampak ini. Maka di situ disesuaikan. Semuanya dilihatkan pada ahlinya. Oh, dia kelaki-lakinya lebih tampak, bisa diarahkan, dioperasi. Ternyata setelah dibuka ada ternyata lebih dominan akhlak laki-laki. Maka itu benar laki-laki. Muskil. Tapi ini bukan muskil, bukan bikin problem. Laki-laki benar dia punya alat laki-laki. Kamu jangan sakitin mama karena umur mama nggak panjang. Salatullah, salamullah. Seorang laki-laki yang lahir laki-laki, kemudian lalu dirubah menjadi perempuan, maka itu hanya secara zahir saja dia seperti perempuan. Hakikatnya dia adalah tetap laki-laki. Hak warisnya hak waris laki-laki. Cara merawat jenazahnya laki-laki. Karena dia bukan perempuan yang sesungguhnya. Hanya dibuatkan di wilayah tersebut wilayah atau alat seperti alat perempuan. Tidak akan berubah jadi perempuan. Kecuali adalah khuntha muskil yang tabayyan. Khuntha muskil yang terbukti setelah itu tentang kelaki-lakiannya atau keperempuannya. Ada orang terlahir nggak jelas apa laki-laki atau perempuan karena alatnya nggak jelas. Dia punya alat tapi nggak jelas laki atau perempuan, maka muskil. Dikatakan khuntha muskil, bikin muskilah, bikin pusing para ahli fikih. Urusan warisnya gimana, urusan sholatnya gimana, urusan nikahnya gimana, ini muskil.
Lah tapi kadang bersama berjalan waktu itu akan tampak hormon apanya itu, kelakiannya itu tampak ini. Maka di situ disesuaikan. Semuanya dilihatkan pada ahlinya. Oh, dia kelaki-lakinya lebih tampak, bisa diarahkan, dioperasi. Ternyata setelah dibuka ada ternyata lebih dominan akhlak laki-laki. Maka itu benar laki-laki. Muskil. Tapi ini bukan muskil, bukan bikin problem. Laki-laki benar, dia punya alat laki-laki. Disebutkan dalam hadis Bukhari, pernah ada seorang banci waria, dari gelagat bahasanya ya, ketahuan orang ini banci, masuk ke Madinah. Allahu alam dari mana dia, tapi yang jelas dalam riwayat ini dikatakan dia ada di Madinah dan lagi duduk dengan sahabat-sahabat laki-laki. Waktu dia lagi ngobrol, terdengar suaranya dia, kelihatan suara ini kayak perempuan, mengikuti-ikuti perempuan. Nabi SAW lewat, langsung statement Nabi apa? Keluarkan orang ini dari Madinah, keluar, nggak boleh tinggal di sini, usir sampai dia sembuh baru dia masuk. Nggak boleh masuk, tidak boleh tinggal di tengah-tengah umat Islam, tidak boleh ditokohkan, tidak boleh diorbit. Kita malah dijadikan bahan bercanda, malah jadi artis, malah di ini, malah orang-orang jadi artis sekarang kalau tidak bisa jadi kayak waria maka tidak dianggap top. Haram ini, gimana caranya? Allah telah menghukum kaum Lut, ya, homoseksual dengan membalik negeri mereka. Sebelum kita bicara jauh-jauh, kata Allah, hei manusia. Kalimat manusianya menggunakan bentuk nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau ada kalimat di Quran dibuka dengan kata nas, maka mencakup semua manusia tanpa kecuali. Ayat ini memberikan informasi pada semua manusia tanpa kecuali. Jadi kalau anda sampai malam ini masih jadi manusia, ayat ini informasi kepada anda semuanya. Pada anda, kepada saya, kepada kita. Yang bukan manusia boleh angkat tangan? Tidak. Baik, kalau sepakat semua manusia, ayat ini untuk kita. Lihat sini. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Pertama kata Allah, hei semua manusia, saya ciptakan kalian, Allah, ada dua jenis. Ingat, manusia itu cuma dua. Kata Allah, satu dzakar laki-laki, dua untha perempuan. Jadi manusia itu cuma dua, kalau bukan laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Tidak ada yang setengah laki setengah perempuan. Awas, kalau ada orang yang laki-laki tapi merasa perempuan, atau perempuan merasa laki-laki, maka dia harus banyak belajar untuk melepaskan sifat-sifat yang menjadi penyakit dalam dirinya. Dan kita bantu, jangan dicela. Kita bantu, dorong dia. Karena banyak orang yang bisa berubah. Saya ajak teman-teman dimanapun anda berada. Orang menyebut anda dengan homo, menyebut anda dengan lesbi, saya katakan pada anda hamba Allah. Dan anda punya hak untuk masuk surga kalau anda ingin berubah. Maka mari kita berubah. Bukan kita anda, saya tidak ikutan. Jadi ayo kita berubah. Dan saya mencoba sebaik mungkin untuk bisa bersama-sama anda membantu dalam kebaikan-kebaikan. Kita bantu, doakan, minimal doakan, dorong dan sebagainya. Paham ya? Dan banyak orang ingin berubah, tapi karena terlampau banyak berbuat dalam hidupnya, apalagi terjerumus pada maksiat, maksiat itu yang membuat sulit orang menerima pintu hidayah. Makanya kalau orang bertanya, Ustaz berikan nasihat, saya cuma dua katakan, tingkatkan taat, jauhi maksiat. Karena kalau sudah bermaksiat, susah kita mendekat pada ketaatan. Teman kami pernah mengajak orang berubah tuh, di Doli dulu, di Surabaya. Oh itu pekat pak, dia berdakwah, kalimatnya menyentuh, itu kisah teman kami. Begitu selesai berdakwah, ada yang terisak, ada yang nangis, ada satu yang datang, Ustaz, kalimat Ustaz sangat menyentuh, kalimat Ustaz memberikan inspirasi, saya sadar Ustaz, saya sadar. Masya Allah, terima kasih Ustaz, untuk Ustaz saya berikan diskon 50%. Aduh. Tuh ya, satu masuk ke telinga kanannya, tapi sebagian masuk kepada jiwa nafsunya. Kenapa? Karena ada bagian dari dirinya yang belum siap menerima ketaatan-ketaatan. Kalimat itu keluar.